Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di rumah Tuhan untuk kita bersama-sama beribadah. Kita menyembah dan memuji Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita sekalian. Puji Tuhan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami Badan Pengurus Jemaat Kimi Karmel mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mengucap syukur oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita dijaga, kita telah dilindungi sampai pada hari ini. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri kita akan mulai dan ibadah kita. Dan kita akan bersaat teduh. Saat teduh mulai. Amin. Saat teduh selesai. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pembukaan daripada ibadah kita. Marilah kita memuji Tuhan dengan membuka ibadah kita dengan nyanyian kemenangan iman dari nyanyian kemenangan iman nomor 198, Ke Sion, ke Sion. Ayat 1, 2, dan 3 dalam keadaan duduk, dan ayat yang keempat saya jemput Bapak Ibu kita bangkit berdiri untuk menyambut doa pembukaan. Ke Sion, ke Sion. Hai sekalian orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah kamu pun datang, hendaklah kamu pun datang, menyanyi pujian, menyanyi pujian. Ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke negeri Allah. Pasamlah mukanya yang belum kenal Tuhan, yang ada Bapa di surga,
ke Sion, ke Sion. Kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan negeri Allah. Ke Sion, ke Sion, ke Sion, ke Sion. Kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke negeri Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan ke Sion. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam doa pembukaan. Kita terus memuji dan mengangkat pujian penyembahan, layaklah segala bangsa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama, layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Katakan layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak disembah, sebab Kau Allah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak di
menyembah. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah datang dan mencari kami orang yang berdosa. Engkau mati dan bangkit untuk memberi kepastian, jaminan hidup yang kekal bagi kami yang percaya kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih dan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa, menyertai kami semua. 6 hari lamanya, dalam semua aktivitas, pekerjaan, perjalanan, semua yang kami kerjakan, kami lakukan, Tuhan telah menyertai, menjaga, melindungi, memelihara, memberkati kami dengan ajaib, dengan luar biasa. Hari ini kami ada sebagaimana ada, bukan hebat kuat gagah kami, tapi karena anugerah Tuhan. Karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, dan menjalankan apa yang Tuhan Engkau rancangkan. Terima kasih ya Bapa, hari ini hari perhentian-Mu. Kami semua sudah datang ke dalam rumah Tuhan. Dengan satu tujuan, kami mau memuji, menyembah, dan mengagungkan akan nama-Mu. Mengucap syukur semua perbuatan Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama. Kami mau terus mendengarkan akan firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, berkatilah ibadah raya kami hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau siap menerima semua penyembahan kami. Sertailah ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Anak-anak-Mu yang melayani, urapi dan pakai mereka dengan kuasa-Mu. Kami semua yang sudah hadir, Roh Kudus beracara, pimpin hati kami semua untuk masuk dalam penyembahan, masuk dalam kami menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih ya Bapa, semua pekerjaan iblis yang merampas yang baik kami terima, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Jadi seturut dengan kehendak-Mu, Engkau disenangkan dan percaya kami semua diberkati. Buka dan tabiskan ibadah raya ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Kemenangan Iman Besar, nomor 340, halaman 291. Nomor 340, halaman 291. Kita baca secara bergantian, saya akan baca cetakan yang tipis dan Bapak Ibu jemaat Tuhan akan membaca cetakan yang tebal. Di 2 bagian terakhir kita akan baca bersama-sama. Peperangan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, supaya kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya
untuk segala orang kudus. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita baca bersama-sama. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan jangan untuk memuaskan keinginannya. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat. Kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kudus, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita sekalian. Biarlah nama Tuhan terus dimuliakan dan diagungkan oleh anak-anak Tuhan yang ditebus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan dengan nyanyian kemenangan iman nomor 273 ayat 1, 2, dan 3, berdekat padamu. Yesuslah yang ku miliki, yang tiada tinggalkan. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupan. Berdekat padamu, berdekat padamu. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupku. Kesenangan dalam dunia bukan yang ku pintakan. Dengan suka aku kerja, hanya tolong ya Tuhan. Berdekat padamu, berdekat padamu. Dengan suka aku kerja, hanya tolong ya Tuhan. Pimpin terus lembah sengsara, menyeberang ribu lautan, lalu masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Berdekat padamu, berdekat padamu, lalu masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Kita terus memuji, kita mau menyembah Dia. Kita melakukan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 249, harap pada tangan yang kekal. Karena kita hanya berharap kepada Dia yang kekal. Kita menyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Persahabatan dan kesukaan, harap pada tangan yang kekal.
tangan yang kekal, serta Tuhanku pada jalan terang, harap pada tangan yang kekal, dan bertambahlah hatiku senang, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Tak ketakutan, tak kebimbangan, harap pada tangan yang kekal. Hatiku senang, Yesuslah teman, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Hendrik Lerik. Kita akan bawa semua beban dan pergumulan kita serta juga ucapan syukur kita untuk kepada Tuhan. Marilah kita menyanyi pujian penyembahan Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kesempatan ini kami boleh datang dan menyembah Tuhan, karena Tuhan telah menciptakan kami untuk kami hidup dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur karena hidup ini penuh dengan tantangan, kesulitan, dengan masalah, penuh dengan segala sesuatu yang tidak pasti. Tetapi kami bersyukur karena ada Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang merancangkan hari depan yang penuh pengharapan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami mengucap syukur untuk semua yang baik yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga di dalam jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena hidup kami dirancang dengan luar biasa, dengan tujuan supaya orang melihat Engkau di dalam kami. Kami mengucap syukur karena tatkala kami ada di dalam dunia ini, kami ada sampai hari ini, tangan Tuhan telah menyertai kami semua, memelihara kami sedemikian rupa, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang baik yang kami alami, kami terima, kami sudah rasakan itu semua. Secara khusus ya Tuhan, Engkau telah melepaskan kami dari segala sesuatu yang selama ini mengikat kami, menguasai kami, membelenggu kami. Kami bersyukur karena kuasa Tuhan melepaskan kami dari perbudakan dosa, dari perbudakan si jahat, sehingga kami boleh dimerdekakan, kami dilepaskan menjadi anak-anak Allah, menjadi umat ketebusan-Mu. Kami yang ada di dalam kegelapan, hidup tanpa pengharapan, tetapi oleh anugerah-Mu, kami boleh dipanggil keluar, masuk ke dalam terang Tuhan yang besar, untuk melihat segala rencana Tuhan yang indah dan mulia. Terima kasih pagi hari ini kami juga mengucap syukur bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang telah Engkau panggil dari dalam kegelapan. Engkau telah menebus kami, telah membayar lunas, sehingga kami boleh menjadi umat Allah, ada di dalam persekutuan, di dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena apa yang Engkau buat terlalu ajaib bagi kami semua. Di luar daripada pengetahuan kami, di luar daripada kesanggupan kami, Engkau telah menyelamatkan kami, memeteraikan kami dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, yang menjadi pemimpin, memimpin kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam dunia ini. Terima kasih, kami juga bersyukur karena Tuhan memberikan kami firman kebenaran-kebenaran-Mu, firman yang menjadi pelita yang menerangi perjalanan hidup kami, sehingga kami tidak salah melangkah, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kami berjalan di dalam tuntunan firman-Mu, firman yang hidup, yang berkuasa, firman yang menghentar kami, sampai kelak kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan,
firman itu juga terus membersihkan kami, mengubah hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini, karena dunia ini akan lalu, akan lenyap dan binasa. Tetapi firman yang hidup itu, yang mengubah hidup kami, terus mengarahkan kami untuk hidup dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. 1 minggu Tuhan sudah menjaga kami semua, memelihara kami dengan ajaib. Ada banyak masalah, tantangan, kesulitan, tetapi kami tahu bahwa Tuhan, Engkau ada dan Engkau telah menyediakan semua yang baik bagi kami yang percaya, berharap dan bersandar kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan untuk seluruh umat Tuhan, jemaat-Mu di dalam Jemaat Karmel di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati baik hamba Tuhan yang melayani. Urapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Pakai menjadi alat yang indah di dalam tangan Tuhan. Mempersiapkan seluruh umat Tuhan untuk mereka menghadap Tuhan, bertemu dengan Tuhan, baik di dalam dunia ini, dan kami mengalami semua yang baik dari Tuhan, sampai kelak kami masuk di dalam kekekalan. Kami hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan yang mengasihi kami. Memberkati semua majelis yang ada, yang Tuhan pilih untuk melayani bersama. Tuhan terus memberikan kekuatan, urapi mereka dan pakai kami semua ya Tuhan, untuk menjalankan pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa boleh dikuatkan, dimenangkan, dan kami terus hidup dan memuliakan Tuhan. Berkati pribadi, keluarga, dan semua yang mereka gumuli, semua yang mereka buat kerjakan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati semuanya. Demikian dengan pengurus-pengurus, baik bidang maupun komisi-komisi yang ada. Tuhan terus memberkati, baik sebagai pengurus dan anggota, semua program, semua pelayanan yang ada. Tahun ini kami bersyukur, karena Tuhan memberikan peluang, kesempatan, untuk kami terus memuliakan Tuhan, memberkati semua komisi yang ada, supaya di dalamnya kami boleh bertumbuh, di dalamnya kami boleh hidup dan memuliakan Tuhan. Kami tahu tujuan Tuhan di dalam dunia ini, apa yang harus kami buat, kami lakukan di tengah arus dunia yang begitu hebat, menyeret kami, menarik kami, menjauhkan kami dari hadirat Tuhan. Tetapi kami percaya di dalam persekutuan itulah kami semakin diteguhkan. Karena kami berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Memberkati untuk seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka semua dengan keberadaan mereka masing-masing. Semua pergumulan yang sedang mereka hadapi, baik di dalam pribadi mereka, di dalam keluarga, rumah tangga, relasi yang ada, suami dan istri, orang tua dan anak, dan sesama. Tuhan Engkau kiranya terus memberkati, memulihkan, ikat kami semua dalam tali kasih-Mu, supaya kami boleh hidup saling mengasihi, saling menghormati, dan saling meneguhkan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, karena di dalam kesatuan, di dalam kasih mesra itulah berkat-Mu terus dinyatakan, sehingga kami boleh mengalami kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Tidak seperti yang dunia tawarkan, karena semua yang dunia tawarkan bersifat semu, sementara, dan tidak memberi kebahagiaan yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Berkati sekali lagi seluruh jemaat Tuhan. Engkau kuduskan mereka dengan darah-Mu, supaya mereka hidup dan memuliakan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka, mencari Tuhan selagi ada kesempatan, ada peluang di tengah-tengah semua
hiruk pikuk dunia yang menarik, yang mempengaruhi, yang menggoda kami, yang mengaburkan semua yang benar, semua yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati semua jemaat-Mu. Tuhan, Engkau melihat, mengerti, tahu apa yang sedang mereka gumuli. Kalau ada yang bergumul dengan masalah kesehatan, yang sedang sakit, baik di rumah sakit, tangan Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan, Engkau pulihkan mereka. Doakan untuk Pak Barsilas yang sedang ada di ICU, karena dianiaya, Tuhan memulihkannya. Oleh anugerah-Mu, biarlah dia boleh ada sebagaimana ada, dan biarlah rencana Tuhan terjadi dan berlaku atasnya. Doakan untuk Pak PK yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Semua orang-orang sakit yang tidak kami sebutkan, baik di rumah terbaring dan lemah, Tuhan jamah, hadir dan pulihkan mereka. Biarlah di waktu yang akan datang, mereka boleh bersaksi akan kebaikan Tuhan, pemulihan yang Tuhan kerjakan. Kami berdoa juga ya Tuhan, Engkau memberkati semua usaha, semua pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu sekalian. Sebesar apapun, sekecil apapun, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Di dalamnya mereka mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan dengan berkat itu juga mereka pakai memuliakan Tuhan, menyokong pekerjaan Tuhan, dan terus hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan semua anak-anak yang ada, baik yang dalam kandungan, yang bayi balita, sampai kepada pemuda-pemudi, orang dewasa. Tuhan memberkati mereka semua. Beri hati yang takut akan Tuhan. Dalam masa muda Tuhan pelihara mereka. Roh Kudus, pandulah hidup mereka, masa muda mereka, supaya mereka tidak terseret dengan arus dunia, terseret dengan pergaulan-pergaulan yang tidak benar, tidak memuliakan Tuhan. Engkau pelihara mereka, sehingga kelak mereka boleh menjadi alat yang indah di dalam tangan Tuhan. Terima kasih mereka yang ada di bangku studi, di semua tingkatan, sampai kepada perguruan tinggi, baik yang ada di sekitar Papua, Pulau Jawa, bahkan di luar negeri. Tuhan, Engkau memberkati semua anak-anak yang sekolah. Beri hikmat dan bijaksana, cukupkan semua yang mereka perlukan. Biarlah tepat waktunya mereka selesai, nama Tuhan dipermuliakan. Mereka siap untuk ditempatkan oleh Tuhan di mana saja Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapa. Berdoa menyerahkan semua program yang ada. Berkati untuk pengadaan bangku gereja yang sudah rusak. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian, menyokong pekerjaan-Mu, percaya bahwa Tuhan akan terus memelihara hidup mereka. Dan kekurangan yang masih ada, kiranya Tuhan Engkau boleh memberkati, mencukupkan, supaya minggu di depan kami boleh menyelesaikan semua itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan persiapan perayaan Paskah, ibadah Jumat Agung sampai kepada kebangkitan. Tuhan memberkati, mempersiapkan kami semua, supaya tahun ini kami boleh sekali lagi melihat dan mengerti cinta kasih Tuhan yang berkorban untuk kami, mati dengan cara yang mengenaskan, yang seharusnya kami ada di sana, tetapi Engkau menggantikan kami semua. Biarlah momen Paskah tahun ini boleh sekali lagi menggetarkan kami, supaya kami lebih sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, mengiring Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga kelak kami hidup dan memuliakan Tuhan dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Doakan untuk mereka yang terikat dengan pekerjaan iblis, terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, terikat dengan semua ilmu-ilmu yang pernah dipegang dahulu kala, tetapi hari ini kekuatan kuasa-kuasa kegelapan itu mempengaruhi mereka, menghambat pertumbuhan iman mereka, menghambat semua yang baik. Kiranya oleh anugerah Tuhan mereka boleh dilepaskan, disadarkan, dicelikan,
sehingga mereka boleh hidup merdeka di dalam Kristus dan terus memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati juga ya Bapa untuk pemerintahan yang ada, baik pusat maupun tanah Papua, sampai yang terdekat dengan kami. Berkati para pemimpin-pemimpin, supaya mereka kerja takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Situasi di tanah Papua, kami berdoa biarlah Tuhan pulihkan tanah Papua, pulihkan secara jasmani, terlebih secara rohani. Biarlah kami semua mempersiapkan diri untuk masuk di dalam tanah air surgawi, tanah yang kekal, tanah yang penuh madu dan susu, bukan yang ada di atas dunia ini. Biarlah kami arahkan pandangan kami, mempersiapkan diri kami untuk pulang ke tanah air surgawi yang kekal selama-lamanya, yang penuh dengan kebahagiaan, tanpa ada air mata, tanpa ada kesusahan, tanpa ada semua pergumulan, semua yang baik yang Tuhan sediakan. Berkati semua situasi yang ada di atas tanah Papua. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk semua pelayanan misi di seluruh dunia, baik mereka yang mengutus maupun mereka yang diutus, pergi ke tempat-tempat yang jauh, tempat-tempat yang gelap, tempat di mana orang belum pernah mendengar Injil. Tuhan menyertai dengan tanda-tanda yang heran, sehingga lewat keberadaan mereka, pemberitaan mereka, banyak jiwa boleh mendengar kabar baik. Mereka percaya dan kelak mereka diselamatkan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Kami semua yang sudah hadir, biarlah kami juga terlibat di dalam menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Kami tidak hanya berpangku tangan, berdiam diri, hanya menjadi penonton saja, tapi biarlah kami memberi hidup kami, memberi semua yang ada pada kami untuk memuliakan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Berkati semua fasilitas yang kami pakai, sehingga ada banyak orang mendengar kabar baik dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Tuhan mempersiapkan kami semua, hamba-hamba-Mu yang melayani. Urapi mereka dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah minggu ini kami sekali lagi dikobarkan untuk lebih sungguh-sungguh lagi hidup dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, ini doa kami ya Bapa. Berkati semua perpuluhan yang masuk, semua ucapan syukur, semua pemberian jemaat-Mu sekalian. Tuhan memberkati, biarlah bejana-bejana mereka terus berlimpah-limpah dan mereka hidup memuliakan Tuhan. Ini doa kami, sempurnakanlah dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah memuji Tuhan, kita telah menyampaikan syafaat kita, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berkat makanan rohani bagi kita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Saudari Vikaris Edlin Dimo STH. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi pujian penyembahan, Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud
rasakan indah hadirat-Mu. Telah kubuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, satu kesempatan lagi Engkau berikan buat kami di hari ini. Kami bersyukur karena Engkau terlalu baik bagi kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba hanya alat saja di tangan-Mu ya Tuhan. Namun Tuhan, berbicaralah bagi kami, sehingga kami mengerti apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengerti apa yang Engkau inginkan Tuhan. Berkati kebenaran firman Tuhan ini bagi kami. Taruh Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami bukan hanya membaca dan merenungkannya saja, tapi menjadi kekuatan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Berkati jemaat-Mu yang telah hadir di pada pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, Shalom.
Puji nama Tuhan, saya dipercayakan hari ini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita buka pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Jika sudah, saya akan membacakan perikop, lalu dari ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25 kita akan membacanya secara bersama-sama. Penderitaan Kristus sebagai teladan. 3. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ya, puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal peribahasa yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Peribahasa ini memiliki pesan bahwa apabila guru melakukan kesalahan, maka murid pun akan melakukan kesalahan. Bahkan lebih lagi pesan lainnya adalah penting teladan hidup seorang guru. Teladan guru akan diserap dan diingat oleh para murid yang dia ajarkan. Dari pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini yang telah kita baca, saya ingin memberikan satu tema. Tema untuk kita di hari ini, panggilan untuk menderita. Panggilan untuk menderita. Apa itu penderitaan? Penderitaan adalah keadaan yang menyedihkan yang dirasakan oleh seseorang karena tekanan batin. Pada dasarnya tidak ada seorang pun di antara kita yang dengan sengaja mau menderita. Kita pasti tidak mau menderita, sakit atau susah pun, atau ada yang mau menderita di dalam dunia ini. Pasti kita semua ingin bahagia. Nah, setiap orang akan berusaha untuk menghindari penderitaan. Tetapi menurut bacaan kita saat ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat 19 mengatakan sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ternyata kita dipanggil untuk menderita di dalam Kristus. Kita dinasihati untuk belajar dari penderitaan Kristus. Kita diajak untuk mengikuti jejak Kristus
yang menderita. Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasihi, surat 1 Petrus ini ditunjukkan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Batinia. Bapak Ibu jemaat bisa melihat dari 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang pertama. Surat ini berisi ajakan agar jemaat-jemaat Kristen masa itu sedang berada dalam penganiayaan. Ada penguasa yang bertindak sewenang-wenang dan berlaku kejam terhadap orang-orang Kristen. Meskipun berada dalam keadaan penganiayaan, tetapi surat ini berisi nasihat agar sebagai hamba-hamba jemaat Kristen harus tunduk dengan penuh ketakutan dan rasa hormat terhadap penguasa yang baik, yang ramah maupun yang kejam. Nah, surat ini menyebutkan bahwa apa yang dialami oleh jemaat adalah sebuah kasih karunia, seperti di ayat 19 tadi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat diajak untuk taat menanggung penderitaan. Taat bukan berarti pasrah dan menyerah, tetapi taat menunjukkan pada sikap mengikuti teladan Kristus yang menderita. Apa teladan dalam penderitaan Kristus yang bisa kita ambil? Secara jelas disebutkan pada ayat 22 hingga ayatnya yang ke-24. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yesus tidak membalas caci maki ketika ia dicaci maki. Yesus tidak mengancam, tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ia tidak berbuat dosa, tetapi ia menanggung dosa-dosa kita. Hari ini kalau kita dicaci maki, kita tidak terima, kita pasti balas dengan mencaci maki. Kalau tidak, kita diam saja, tapi kita simpan dalam hati. Tapi kalau kita lihat dari Yesus di sini, dia dicaci maki, dia dianiaya, dan dia diancam. Tetapi Tuhan tidak membalas semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sebuah ajakan untuk kita. Kita hidup kudus meskipun menderita. Menderita demi kebenaran itulah teladan hidup. Menderita demi kebenaran itulah teladan Kristus. Penderitaan Kristus bukan penderitaan yang sia-sia. Kematian Yesus bukan mati ya, sudah Yesus mati begitu saja. Tapi ketika Yesus mati, Yesus bangkit, dan hari ini kita hidup semua karena anugerah dan darah Yesus yang tercurah. Yesus menderita sengsara dan mati adalah untuk menyelamatkan manusia. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Itulah yang patut kita teladani, bahwa kita pun bersedia menderita karena kehendak Allah dan bukan menderita karena perbuatan dosa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa perbedaan antara penderitaan karena kehendak Allah dan penderitaan karena dosa? Segala penderitaan penderitaan karena dosa itu penderitaan yang kita lakukan dalam hidup kita. Artinya begini, ya, karena saya merasa saya menderita, jadi saya melampiaskan itu dengan apa yang saya lalui hari-hari ini. Contohnya mencuri, membunuh, iri hati kepada satu dengan yang lain. Hari ini ibu itu dia pakai ini baju gini. Lihat dia tuh. Itu menjadi salah satu penderitaan yang kita lakukan karena dosa, bukan karena penderitaan karena Allah kasih. Nah, Yesus tidak mencari-cari penderitaan. Saat hendak memasuki jalan salib dan bergumul di Taman Getsemani, Yesus berdoa agar cawan itu dilakukan daripadanya. Kalau waktu itu saya berpikir, kalau Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia meminta, dia Yesus,
Kenapa dia tidak meminta saja, sudah Allah saya mundur saja, saya bisa lakukan dengan saya punya kuasa. Tetapi waktu itu dia meminta, biarlah semua jadi menurut kehendak Bapa. Tapi dia meminta juga kekuatan daripada Allah sendiri. Padahal dia Yesus, tapi dia meminta kekuatan daripada Sang Bapa. Dari semuanya itu Yesus taat sepenuhnya kepada Bapa. Yesus tidak mencari-cari penderitaan, namun ketika penderitaan datang, Yesus tidak melarikan diri dari penderitaan. Hari ini kalau kita berdoa, kita mengalami penderitaan hari ini, yaitu kita bergumul dalam ekonomi kita bergumul untuk studi kita bergumul untuk istri, suami, anak-anak kita. Penderitaan yang hari ini kita alami, penderitaan yang seperti saya sebutkan tadi. Namun kita sering melarikan diri dari semuanya. Kita melarikan diri, kita memohon kepada Tuhan. Harusnya kita duduk di bawah kaki Tuhan dan kita meminta kekuatan daripada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan, kita mampu melewati semua penderitaan-penderitaan itu. Seperti yang Yesus lakukan, dia duduk di Taman Getsemani dan meminta kekuatan daripada Sang Bapa. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kadang-kadang kita sengaja mencari-cari penderitaan dengan meminum minuman keras, narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya yang mengakibatkan kita menderita. Ini bukan penderitaan yang dikehendaki oleh Allah, tetapi ini penderitaan karena dosa. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, kadang-kadang kita juga lari dari penderitaan karena kita tak sanggup menjalani kesusahan. Akhirnya kita mengambil jalan pintas. Jalan pintas itu apa? Ya sudah, kas tinggal pelayanan sudah. Saya lari ke yang bisa buat saya senang. Senang itu apa? Seperti anak-anak muda jalan sampai malam-malam hari, melakukan seks bebas, narkoba, minuman-minuman keras. Jalan pintas juga yaitu bunuh diri. Hari ini merasakan penderitaan, ekonomi yang susah, sehingga sudah Tuhan saya tidak mampu. Nah, ini juga bukan cara orang-orang Kristen untuk menghadapi penderitaan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita harus menderita karena kehendak Allah, maka saya mengajak kita semua, mari kita menanggungnya dengan taat dan setia. Meskipun kita disakiti sekalipun dengan penderitaan yang hari ini kita alami, tetap bermurah hati tanpa mengharapkan pamrih, dan semua bentuk kebaikan dan kasih Tuhan yang kita praktekkan di hidup kita adalah sebuah kasih karunia jika kita menderita karena melakukan kehendak Allah. Saya mengajak kita semua untuk kita taat dan setia meskipun kita menjalani hari ini dengan penderitaan. Penderitaan yang tadi ingin saya bilang, penderitaan hari ini tuh cukup hari ini. Karena Tuhan telah mati dan Dia akan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita jalani hidup kita dengan kasih karunia yang Tuhan kehendaki hari ini buat kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. 3. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang Tuhan ajarkan untuk kami. Kami tidak mengerti dengan kehidupan kami hari ini, Bapa. Segala apa yang kami alami dalam hidup kami hari lepas hari. Namun biarlah Tuhan penderitaan yang kami alami hari ini, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami terus percaya kepadamu. Kami beriman dan melihat Tuhan Yesus bangkit buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan firman ini bagi kami, karena Engkau Allah yang sempurna.
Berkati jemaat-Mu yang telah datang pagi hari ini dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah mereka terus diberkati dan menjadi berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah menerima berkat firman Tuhan. Tuhan memberkati hambanya, Saudari Vikaris Edlin Dimo STH dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya, di dalam jemaat maupun untuk semua orang. Biarlah menjadi alat dan berkat Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan siap persembahan kita. Informasi kepada Bapak Ibu jemaat di depan ada satu kotak untuk mendukung pelayanan dalam pengadaan kursi seperti yang tadi diinformasikan. Mari kita siapkan persembahan kita untuk memberi kepada Tuhan, kepada para petugas yang melayani. Dipersilakan kita buka dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Bila taufan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Memandang orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat malaikat sertamu, dan sepanjang jalanmu menghiburmu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh Mari kita satu dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber segala berkat bagi kami, sumber hidup, sumber masa depan kami,
Bahkan Engkau adalah Tuhan Allah jaminan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kami. Engkau Allah yang telah memberkati kami di sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati, dan hari ini kami ada bersama-sama dalam persekutuan jemaat di tempat ini. Bapa di sorga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya, sebab Engkau layak, Engkau patut dipuji, ditinggikan, diagungkan, sebab Engkau telah memberkati kami, menjaga kami, melindungi kami, menaungi kami, membawa kami menapaki hari-hari hidup kami, sampai kami ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat Tuhan yang sudah kami terima di sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati di hari-hari hidup ini. Dan pagi hari ini kami boleh sisihkan persembahan-persembahan kami bawa ke tempat-Mu di sini untuk kami beri buat Tuhan, baik itu lewat kolekte umum, kolekte diakonia, persembahan kotak, persembahan persepuluhan, pengucapan syukur, kotak pembangunan, kotak 1000 dan keranjang untuk pengadaan bangku-bangku di gereja ini. Kami lakukan ini karena kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami lebih dulu, dan oleh sebab itu kami juga mau memberi buat Tuhan, untuk menopang, menunjang semua pelayanan pekerjaan Tuhan lewat jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami dengan keadaan kami yang terbatas, penuh dengan kekurangan, kelemahan, tapi Engkau Tuhan sumber kekuatan kami, telah memberkati kami, dan pada kesempatan ini kami boleh memberi buat Tuhan. Semua yang sudah kami beri Tuhan, kuduskan, sucikan dengan darah Yesus Kristus, sehingga benda-benda mati ini akan berubah menjadi jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu di tempat tugas mereka masing-masing, usaha dan pekerjaan mereka, apapun profesi mereka. Kiranya Tuhan oleh rahmat-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu senantiasa mengalir dalam hidup mereka, di tempat kerja mereka, di tempat usaha mereka, sehingga mereka tetap diberkati, mereka tetap memperoleh berkat-Mu mengalir terus di dalam hidup mereka masing-masing, baik pribadi, keluarga dan rumah tangga, bahkan di dalam persekutuan jemaat ini. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah kami lakukan, semua yang sudah kami beri untuk Tuhan, kami persembahkan untuk hormat, kemuliaan dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berkati ibu-ibu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan persembahan kolekte ini. Biarlah mereka terus diberkati, anak-anak, keluarga mereka, suami mereka diberkati, dan mereka tetap percaya bahwa Tuhanlah sumber segala berkat dan masa depan bagi seisi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang mengelola keuangan, Tuhan juga memberikan hikmat, sehingga mereka dapat mengaturnya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam tugas tanggung jawab pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Berkati kami semua, berkati kelanjutan ibadah kami, dan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani terus di tempat ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah doa persembahan kami yang telah kami sampaikan kepada-Mu Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya dan ibu-ibu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, kita akan menghadapi hari silih berganti. Ada pergolakan, ada problema, sana sini ada goncangan, tetapi Yesus berpesan, aku inilah alif bahkan ya. Itu yang selalu kita pegang. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 159, Aku inilah alif dan ya. Kita
Kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 3 dalam keadaan duduk. Dan ayat yang terakhir, ayat keempat, saya jemput Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Dan doa berkat, doa penutup akan ditutup oleh Bapak Gembala. Camkanlah hai orang saleh, sadar demi iman, zaman pengganti beralih dan ribut di depan. Sini sana perguncangan, tak ada gempa, gempar pun penuh. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah alif bahkan ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Di tengah gelombang hidup, tengah gemuruh laut, awan gelap yang datang tutup, membawa sinar-sinar dari tinggi terbit bawa terang dan kabar senang. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah alif bahkan ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Meskipun genap dunia lalu dan langit pun lenyap, imanku tak kunjung malu, bertambahlah tetap. Batu zamanku yang esa, yang ku sandar terus, yakni penebus. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah alif bahkan ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Meskipun sidang dihamba dengan tak berhenti, terus merambat dan dunia membenci, makin umatku bertambah benar hatinya. Ya haleluya. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah alif bahkan ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Dengarlah teman, dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah. Inilah alif bahkan ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran, campur tangan dan lawatan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah raya kami hari ini, minggu yang kedua di bulan yang keempat. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mau supaya kami berguna di dalam tangan Tuhan, dan kami boleh dipakai menjadi alat yang indah di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah semua yang sudah kami buat lewat ibadah ini, lewat pujian, lewat doa, dan terlebih sabda kebenaran firman-Mu, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya semua itu boleh menjadi berkat yang besar, meneguhkan hati kami terus kuat di dalam Tuhan.
Di tengah dunia kami menghadapi berbagai tantangan, berbagai penderitaan. Tapi terima kasih hari ini kami diingatkan untuk mengikuti teladan Yesus bahwa adalah supaya kami menderita karena kebenaran. Kami tidak membalas segala sesuatu yang jahat. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi saksi-Mu. Berkati kami semua yang hadir hari ini ya Tuhan. Berkati kami semua yang sudah melayani. Terus urapi kami, lengkapi kami, pakai kami terus memuliakan Tuhan sampai akhir hidup kami. Sebentar kami pulang, kami berpisah, percaya 1 minggu di depan, kami berjalan di dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kami. Damai sejahtera sukacita Tuhan memerintah di dalam hati kami, dan kami boleh terus hidup dan memuliakan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Pulanglah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Bersatu dulu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.